Oke, halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk minggu lalu kita sudah bahas mengenai integral, bagaimana cara menyelesaikan integral. Dan di situ ada banyak variasi soal ya, untuk bagaimana cara menyelesaikan untuk soal integral. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke integral parsial. Untuk integral parsial, jadi kalau yang kemarin itu kan permisalan. Sebelumnya kan kita menggunakan permisalan U ya. Nah, ini dimisalkan U lalu menggunakan turunan. Nah, ketika diturunkan baru nanti menggunakan dx diganti dengan du. Bagaimana jika ketika dimisalkan itu fungsi permisalan tadi kan untuk menghilangkan variabel x. Bagaimana ketika dimisalkan variabel x-nya itu tidak hilang gitu. Jadi permisalan itu kan untuk menghilangkan x sehingga nanti di dalam integral itu hanya ada variabel u karena dx-nya akan diubah menjadi du. Sedangkan untuk integral parsial di sini permisalannya ada udv. Jadi ini digunakan ketika kalian menggunakan permisalan u itu tapi variabel x-nya itu tidak hilang gitu. Jadi untuk integral parsial ini nanti digunakan ketika permisalan x itu permisalan u untuk variabel x-nya itu fungsi x itu masih ada di dalam integral. Jadi kalian bisa menggunakan parsial. Tapi untuk yang permisalan u itu juga kalian tidak menggunakan permisalan u yang sebelumnya tapi langsung ke parsial juga boleh. Jadi ketika memang bisa digunakan untuk integral parsialnya, maka kalian bisa langsung menggunakan dengan cara integral parsial. Hanya saja untuk integral parsial di sini ada dua penyelesaiannya. Jadi maksudnya di dalam pengintegralan sendiri nanti penyelesaiannya itu ada turunan dan ada integral. Jadi yang u untuk permisalan u nanti diturunkan. Lalu nanti untuk yang dv itu diintegralkan. Jadi nanti kita butuh u, v, du, dan dv. Tapi untuk penyelesaiannya nanti yang digunakan ada u, v, dan du. Gitu. Misal di sini ya untuk contoh x sin x dx. Maka kalian misalkan untuk u-nya itu adalah yang x. Sehingga turunannya du-nya adalah dx. Kan sama ya, ingat kembali bagaimana cara menurunkan, berarti ketika u sama dengan x pangkat 1 kan ya, berarti turunannya du per dx adalah 1, pangkatnya kan dikalikan 1, dikalikan dengan x, lalu di sini pangkatnya berkurang 1, sehingga hasilnya adalah 1x pangkat 0, sehingga hasilnya adalah 1. Karena itu du berarti du sama dengan 1 dikalikan dx, sehingga du sama dengan dx. dv satu kesatuan dengan dx yang dimisalkan. Jadi bukan hanya sin x-nya saja, tapi sin x dx. Maka ketika kalian gunakan ini, sin x dx, maka untuk menghilangkan diferensial dia harus diintegralkan. Maka integral dv itu v, integral dari sin x dx adalah negatif cos x. Kembali lagi ke integral trigonometri ya. Integral dari sin x berarti negatif cos x. U ada, du, dv, v. Yang dibutuhkan di sini ada u, ada v, ada du. U-nya berapa? U-nya x. V-nya berapa? V-nya negatif cos x. Dikurangi dengan V-nya adalah negatif cos x. Du-nya adalah dx. Baru diproses. Berarti di sini ada negatif x cos x. Ditambah negatif ketemu negatif, jadi positif. Integral dari cos x dx.
Berarti di sini ada integral dalam integral. Cos X ini diintegralkan lagi. Diintegralkan jadi di sini sin X. Baru ini selesai. Jadi untuk integral parsial dia ada integral dalam integral. Jadi ketika menggunakan permisalan U dia tidak langsung selesai, maka kalian harus menggunakan integral parsial dengan UV min VDU. Dia selesai setelah integralnya itu tidak ada, sudah diselesaikan. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Saya. Bisa, Bu. Oke. Contoh berikutnya. 6x 3x plus 2 pangkat 4 dx. Nah, jadi di sini tetap menggunakan permisalan UDV. Kenapa? Karena nanti jika hanya menggunakan permisalan U, maka dia tidak langsung hilang. Di sini yang dimisalkan misal 3x plus 2, maka turunannya adalah 3. 3, satunya 6x yang tidak dimisalkan, maka otomatis dia hanya akan menjadi 2x, ada variabel x. Sedangkan di sini sudah diubah menjadi U. Karena itu dia tidak bisa diselesaikan karena masih dalam integral U, tapi di situ masih ada fungsi x. Karena itu di sini menggunakan integral parsial. Yang dimisalkan adalah 6x. Turunan 6x berarti adalah 6. Maka du-nya adalah 6 dx. dv ini satu kesatuan. Untuk memperoleh v, maka harus diintegralkan. Integral dv v. Integral dari 3x plus 2 pangkat 4 dx, berarti hasilnya adalah 1/3. 3 dari mana? Dari 3x. Kembali lagi integral yang awal ya, menggunakan permisalan. Maka untuk hasil akhir dari integralnya berarti 1 per yang memuat x jadi 1/3 ya, di mana x-nya ini tidak berpangkat ya di dalam. Nah, lalu ini 4/1 dari pangkat. 3x plus 2, 4 plus 1. Sehingga hasilnya ini 5. 3 dikali 5 berarti 15. 3x plus 2 pangkat 5. Kita dapat punya 6x. V-nya ini satu kesatuan ya. Ini dikali. Ini dikali. V-nya 1/15 sekian. Dikurangi dengan integral. Ini V-nya. Ini V. du-nya 6 dx. Ini adalah du sendiri. Diproses 6 dibagi 15, berarti kan ini 6/15x ya. 6/15x, sama-sama dibagi 3. Berarti sama dengan 2/5x. Sama-sama dibagi 3, disederhanakan. Ini juga sama, 6/15. Berarti ini sama dengan 2/5. Karena itu 2/5. Di sini pangkat 5 tetap. Ini bisa dikeluarkan kenapa? Karena ini hanya angka. Perkalian kembali kemarin, jika integral K dikalikan fungsi X, maka angkanya itu bisa dikeluarkan, baru ketemu integralnya. 2/5, lalu 3X plus 2 pangkat 5 dx. Baru ini diintegralkan. Kalau yang di depan sudah selesai, dibiarkan saja. Karena dia sudah selesai integralnya. Tapi untuk yang di sebelah kanan, maka ini masih belum selesai. Karena masih ada integral. Dia berhenti setelah integralnya tidak ada. Berarti di sini 2/5 ini tetap. Yang ini pangkat 5, berarti 1 per, jangan lupa, di sini masih ada 3x. 1/3, 5 ditambah 1. 3x, 5 ditambah 1. Berarti di sini ada 3 ditambah 1, 6. 3 dikali 6 berarti 18. Berarti 2/5, 1/18. 3 dikali 6. 3x plus 2, pangkat 6. Nah, baru di sini berarti 2/5 kali 18 berarti 50. 8 kali 3, 80 ya. 40. 90.
58 kali 5, 40. 50, 90. Sekian. Sama. Sehingga di sini hasilnya kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, jadi 1/45. Yang ini tetap 3x plus 2 pangkat 6. Yang di depan tetap. Nah, jadi ini ada integral dalam integral. Kapan bagian mana yang harus kita misalkan U, bagian mana yang harus kita misalkan sebagai dv? Ambil yang permisalan U itu ketika diturunkan dia akan berakhir di 0. Walaupun tidak langsung ya, turunan 6x 6, turunan 6 0. Jadi ambil yang permisalannya itu dia berakhir di 0. Ambil yang berakhir di 0. Sedangkan yang dv yang tidak berakhir di 0. Misal untuk yang ini, yang dimisalkan adalah X. Ketika dia diturunkan otomatis 1, diturunkan lagi nilainya 0. Sin X, kalau diturunkan, dia akan menjadi cos X. Cos X diturunkan, min sin X. Diturunkan lagi, min cos X. Terus berlanjut, akan hanya berubah sin cos, sin cos. Otomatis dia tidak akan ada ujungnya. Karena itu, yang diambil itu adalah yang dia berakhir di 0. Karena dia akan berhenti. Otomatis ketika dia masih ada hasil dari turunannya atau dari ini ya integral dalam integral, otomatis ketika dia tidak bisa langsung diintegralkan, maka dalam integral ini dia harus dimisalkan juga UDV lagi. Maka akan ada integral dalam integral dalam integral. Ketika dia tidak berakhir sampai 0, integral ini tidak akan selesai, tidak akan berakhir. Kenapa? Karena otomatis di sini permisalan dia akan terus berlanjut. Tidak akan ada hasil akhirnya. Nah, karena itu dimisalkan untuk bagian yang U adalah ketika dia diturunkan, dia akan berakhir di 0. Gimana kalau dua-duanya berakhir di 0, Bu? Ini otomatis dia juga akan berakhir di 0. Kalau diturunkan kan 4, dia turunan itu kan pangkatnya akan berkurang 1, berarti akan ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Tapi dia akan diturunkan sampai sekian kali baru dia berakhir di 0. Bisa 5 kali atau 6 kali. Tapi kalau 6x diturunkan, dia hanya butuh 3 kali. 6x diturunkan jadi 6. 6 diturunkan, dia jadi 0. Otomatis lebih cepat. Cari yang lebih cepat. Jika dia, ini juga berakhir di 0, tapi otomatis dia harus melalui sampai 5 tahap atau 6 tahap. Baru di 0. Berarti nanti akan ada integral dalam integral dalam integral, terus sampai dia berhenti. Sampai selesai integralnya. Jadi pemilihan UDV, jadi DV itu satu kesatuan dengan DX, yang dimisalkan U, itu ambil yang ketika diturunkan dia akan berakhir di 0. Kalian bisa melihat sendiri kira-kira ini mana yang akan berakhir di 0 lebih cepat. Jadi itu yang akan dimisalkan sebagai U. DV-nya adalah sisanya. Karena untuk yang DV dia akan diintegralkan. Sehingga untuk yang integral itu dia tidak akan berakhir di 0. Integral kan naik ya. Integral berarti pangkatnya dia akan bertambah terus. Jadi tidak masalah. Tapi untuk yang turunan, cari yang nanti berakhir di 0. Karena nanti integral ini akan selesai atau berhenti ketika dia turunannya sudah selesai. Jadi selesainya itu bukan langsung di 0 ya, tapi di sini masih 6. Setelah 6 kan 0, jadi dia berhenti di atas 0. Gitu. Ini untuk integral. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Dipahami dulu mungkin 5 menit ya, jam 10.35. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Masih. Yang lain dia paham atau masih bingung? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Lumayan, Bu. Oke. Nah, bagaimana untuk selanjutnya bagaimana jika integralnya ini tidak langsung selesai? Kalau ini kan langsung selesai ya, karena dalam integral ini langsung selesai, hasil integralnya langsung ketemu. Nah, bagaimana ketika integral ini dia tidak langsung ketemu hasil gitu, ketika diintegralkan hasilnya belum ketemu.
Maka ada aturan integral Tanjalin. Tanjalin di sini menggunakan diagonal ya. Jadi dipecah dua, ada turunan, ada integral. Jadi ketika ada integral dalam integral dalam integral dalam integral, sekian kali baru dia selesai, kalian bisa menggunakan aturan integral Tanjalin. Di mana nanti kalian pecah jadi dua, yang dimisalkan sebagai U, itu nanti diturunkan, yang dimisalkan sebagai DV, itu nanti diintegralkan. Jadi untuk turunan nanti dia akan berhenti di 0. Karena itu tadi yang dimisalkan sebagai U, itu ambil yang akhirnya itu ketika diturunkan dia akan berakhir di 0. Tapi untuk integral itu tidak masalah. Dia pangkatnya akan bertambah terus, jadi yang manapun tidak masalah. Nanti diambil diagonalnya. Diagonalnya nanti dimulai dari atas ke baris kedua di integral, jadi mulainya dari positif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, berhentinya adalah sebelum 0, karena itu tadi berhenti di 6, tidak sampai 0. 6x turunannya 6, turunan 6, 0, karena itu berhenti di 6. Nah, ketika misal 6x pangkat 5, maka otomatis kan turunannya banyak tuh, berhenti di 0-nya lama. 5 masih berkurang, 5, 4, 3, 2, 1, 0, baru dia 0. Ketika tidak memuat X, dia baru turunannya 0. Nah, ketika dia masih memuat X, maka dia akan terus berlanjut turunannya. Kita langsung masuk ke contoh soal misal. Misal di sini ada 6X dibagi dengan akar 4 3X min 1 dx. Diintegralkan. Maka dipecah. Ketika pembagian, itu kalian bisa naikkan. Ini kan berarti ditulisnya 6X dibagi dengan 3X min 1 pangkat seperempat. Kan jika akar dia pangkatnya jadi penyebut ya, seper. Dx. Ini pembagi di bawah. Sehingga ketika dituliskan dalam perkalian, berarti ini sama dengan 6X, 3X min 1 pangkatnya seperempat. Negatif. Jadi, jangan lupa tanda negatif. Ketika dia penyebut pindah menjadi pembilang di atas, maka itu ada tanda negatif. Tanda negatif dia akan berubah menjadi positif ketika pembilang dia berubah jadi penyebut. Atau dibalik, ketika pembilang pun positif diubah menjadi penyebut, dia akan menjadi pangkat negatif. Jadi ketika bolak-balik dia akan menjadi dikalikan negatif ya. Nah, dx yang dimisalkan untuk U adalah yang 6X. Kenapa? Karena dia lebih cepat berakhir di 0. 3X min 1 pangkat negatif seperempat diintegralkan. Yang 6X diturunkan. Ini diintegralkan 3X min 1 jadi 1/3. Turunan dari 3X-nya. Integral dari 3X-nya. Min 1 jadi 1/3. 1 per ini pangkat. Kok bisa 1/3, Bu? Ini kembali lagi ya, pembahasan integral sebelumnya ini lebih cepatnya, ya langsung 1/3 gitu. Ketika dia tidak berpangkat. Kalian mau rinci satu-satu boleh. Dimisalkan berarti punya 3X min 1, baru nanti diintegralkan satu-satu. Nanti hasilnya jadi ya ada 1/3-nya gitu. Jadi langsung, bisa langsung. Kalau menggunakan permisalan kan, jika kalian menggunakan dirinci satu-satu ya boleh. Misal berarti di sini akan ada yang dimisalkan adalah U-nya adalah 3X min 1. Berarti DU per DX adalah 3. Sehingga DU per 3 sama dengan DX. Karena itu ketika integral ini ketemu, ini kan diintegralkan ya, integral dari 3X min 1 pangkat negatif seperempat dx, berarti integral U pangkat negatif seperempat dx-nya diubah menjadi du per 3. Du per 3. Karena itu kan jadi sepertiga. U pangkat negatif seperempat integral du. Karena itu di sini muncul sepertiga. Jika kalian mau rinci satu-satu, mau langsung boleh. Berarti diintegralkan
Jadi ini tergantung dari permisalan ya. 3x min 1 berarti jadi 1/3. Munculnya dari mana? Dari seperti ini, dirinci satu-satu. Jika langsung boleh langsung 1/3. Pangkat pengintegralan kan berarti 1 pangkat ya. Ini 1/3, ini integral ya. Berarti kan pangkat ditambah 1, 3x min 1, 1 kesatuan, pangkatnya bertambah 1. Sehingga ini 1/3, ini sama-sama dijadikan per 4, berarti negatif 1 ditambah 4. Negatif 1 ditambah 4 berarti sama dengan 3/4. Kembali lagi, jika ada 1/3 dikali dengan 1/3/4, itu bisa dibalik jadi 1/3 dikali 4/3. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Kembali lagi ya, materi sebelumnya bisa kalian baca lagi atau kalian lihat videonya lagi. Bagian-bagian mana yang harus kalian ingat. Karena itu akan kita gunakan ke depannya bagaimana proses penyelesaian integralnya. Yang ini pangkatnya jadi pangkat 3/4. Kalau pangkatnya tidak 1/per ya langsung. Pangkat ditambah 1. Tapi kalau pengali yang di depannya itu jadi 1. 1/per. 1/per pangkat ditambah 1. Sehingga hasilnya 4/9. Berarti kan ini 4/9 ya. 4/9, 3x min 1 pangkat 3/4. Hasil 4/9 ini diintegralkan lagi, tetap 4/9. Sepertiga dari mana? Sepertiga dari 3x min 1. Dapatnya dari mana kok sepertiga? Balik lagi ke permisalan di awal. Mau dirinci boleh, mau langsung juga boleh. 1 per pangkat ditambah 1. Pangkatnya sudah 3/4. Jadi 3/4 plus 1. Berarti di sini akan dijadikan 4, berarti 3 plus 4. Berarti kan 7/4. Balik lagi, ini 1 per, sehingga dia dibalik jadi 4/7. 4 dibagi 9 kali 3, berarti 4/27. Berarti hasilnya 16 per 7 kali 7, 9, 4, 2 kali 7, 14, 189. Ini salah. Tadi salah ya, 189 seharusnya. 3x min 1 atau bisa dituliskan jadi ini akar 4 dari akar 4 3x min 1 pangkat 7. Sehingga hasil dari integralnya adalah kalian tarik diagonal, ini positif ya, mulainya dari positif negatif. Positif 6x, 4/9, yang ini ya 4/9, 3x min 1 pangkat 3/4, atau bisa dituliskan seperti ini, 6 dari ini, negatif dari ini ya, dikurangi dengan 6, 16/189 hasil dari ini. Akar 4, 3x min 1 pangkat 7. Ini baru hasil akhirnya, baru berhenti di sini. Jadi kalau integral Tanjalin, kalian tinggal bagi menjadi 2, ada yang diturunkan, ada yang diintegralkan. Ketika diturunkan, cari yang sampai 0, integralnya terserah. Integral baru berhenti ketika yang diturunkan sudah berhenti sampai 0. Karena nanti diambilnya diagonal, berhentinya di atas 0. Tapi integralnya berhenti yang segaris dengan 0. Nah, ini untuk integral Tanjalin. Permisalan yang di awal, yang dimisalkan U, jika memang bisa diselesaikan dengan cara Tanjalin, kalian bisa gunakan dengan cara Tanjalin. Jadi Tanjalin ini biasanya digunakan ketika permisalan di awal hanya dimisalkan U saja ya, tadi U lalu diturunkan, tapi masih memuat variabel X di dalam integral, maka kalian bisa menggunakan integral Tanjalin. Ataupun ketika kalian menggunakan rumus sebelumnya UDV, itu tidak berakhir cepat. Maksudnya ada integral dalam integral dalam integral lagi. Integralnya itu tidak bisa langsung diselesaikan, tapi integralnya itu masih harus dimisalkan kembali.
baru bisa diturunkan, baru bisa diintegralkan. Maka kalian lebih mudahnya menggunakan integral Tanzali. Sampai sini bisa ditangkap yang saya jelaskan? Lumayan, Bu. Iya, ya. Dikit, Bu. Oke, bisa dipahami dulu 5 menit sampai jam 11.52. Kan setelah ini masih beberapa contoh soal aja. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Belum. Ya. Oke. Contoh berikutnya. Saya harap yang lain yang diam itu paham juga ya. Nggak bingung sendiri. Nah, ini nanti harus banyak latihan soal aja. Nanti ada latihan soal untuk latihan mandiri, belajar mandiri. Berikutnya, misal di sini ada X sin 2X. Nah, yang dimisalkan otomatis adalah yang X untuk yang diturunkan. Karena otomatis dia akan berakhir di 0 untuk X. Nah, lalu untuk sin 2x dx itu adalah yang diintegralkan. Sama ya seperti sebelumnya, sin 2x berarti integralnya negatif setengah cos 2x. Dapat dari mana? 2x itu berarti turunannya 2x itu berarti integralnya adalah setengah. Negatif muncul dari mana? Negatif muncul dari cos 2x. Integral sin 2x adalah cos. Kembali lagi, ini misal berarti U-nya adalah 2x. Berarti du per dx adalah 2. Maka du per 2 adalah dx. Jika satu-satu berarti integral dari sin 2x dx sama dengan integral sin 2x-nya adalah U, dx-nya adalah setengah du. Berarti ada setengah integral dari sin U du. Baru setengah sin U adalah negatif cos U. Integral sin U du adalah negatif cos U. Sin X dx kan negatif cos X. Karena itu di sini jadinya setengah negatif cos 2X. U-nya 2X. Ini perkalian, bukan pengurangan. Sehingga negatif dia bisa pindah ke depan. Ini perkalian ya, bukan pengurangan. Ketemu negatif, karena itu kalian harus memisahkan ketika ada perkalian dan di situ ada tanda negatif positif, maka kalian harus memisahkan itu dengan dalam kurung. Karena ketika kalian tidak memisahkan dengan dalam kurung, maka itu akan terbaca atau terlihat seperti dikurangi. Kadang ada yang tidak di dalam kurung lalu terlihat dikurangi, langsung dia kurangi. Ini kebetulan kan ketemunya trigonometri, jadi tidak bisa diproses. Tapi ketika ketemu sama-sama polinom, sama-sama angka, itu tiba-tiba langsung dikurangi. Padahal itu sebuah perkalian, bukan pengurangan. Hanya perkalian dengan negatif. Jadi jangan lupa kalian harus memisahkan dengan tanda kurung. Sehingga hasilnya di sini untuk integralnya adalah negatif setengah cos 2x ya. Lalu diintegralkan lagi. Caranya gimana? Sama. Mau kalian jabarkan ya boleh. Mau langsung juga boleh. Karena kita sudah tahu bahwa ketika ada sin dan angka melekat pada X, itu integralnya adalah 1 per angka yang melekat pada X. Walaupun kita tidak menjabarkan satu-satu. Diperolehnya dari mana? Ya dari ini. Caranya satu-satu. Ini juga 1/4 dari mana? Setengah. Tetap setengah. Karena angkanya muncul dari setengah. Angka yang ada, setengah lagi dari mana? Dari 2x. Misalkan lagi, misalkan U berarti 2x, cos U berarti di sini setengah tetap du per 2 ya. Nanti dx-nya kan akan diganti du per 2. Ini kan sama dengan integral, jika dijabarkan kan berarti setengah negatif cos 2x dx. Hanya integralnya tidak ditulis, langsung di sini ditulis diintegralkan. Ini angkanya kita keluarkan negatif jadi integral cos 2x dx. Nah, caranya mengintegralkan
sama, caranya sama dengan yang di awal. Dimisalkan lagi 2X, maka nanti akan ketemu. Ini negatif tetap negatif, cos 2X. Dia akan jadi setengah. Setengahnya muncul dari mana? Dari 2X. Caranya sama ya, dengan cara seperti ini, jabarkan satu-satu. Cos integralnya itu adalah positif, sin. Jadi tetap sin 2X. Karena itu dia akan menjadi ini negatif 1/4, sin 2X. Mau kalian jabarkan boleh, atau mau kalian ini langsung ini ke sini ya, bukan lanjutan ini lanjutan dari sini. Kalian mau jabarkan boleh, ini misalkan satu-satu dijabarkan, sama jabarkan aja boleh. Mau langsung saya langsung aja boleh. Terserah kalian lebih paham yang mana. Tapi kalau yang hanya copy paste, asal copy paste aja, entah itu dari mana, bodo amat biasanya kayak gitu. Tapi kalian saya harap paham ya dengan yang kalian pelajari gitu. Jadi jangan hanya sekedar yang penting selesai udah, ambil cara cepatnya aja. Nah, tapi pelajari lagi gitu apa yang sudah kalian ikuti gitu. Nah, ini hasilnya berarti didiagonalkan ya seperti sebelumnya, sama diagonal berarti ini positif. Kok ini negatif, Bu? Karena di sini ada negatif. Jadi perhatikan tidak selalu, ini kan mulainya harus positif ya, tetap selalu mulai positif. Bukan berarti dimulainya di sini jadi positif, tergantung pada hasil turunan dan integral. Ini jadi negatif kenapa? Karena integralnya hasilnya negatif, sehingga positif ketemu negatif jadinya negatif. Kalaupun diturunkan nanti hasilnya negatif, berarti negatif kali negatif jadi positif, negatif negatif positif. Positif kali positif ya positif. Tapi kalau ini positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, ya negatif. Nah, setengah, ini ada X ya. Ini masih belum saya tuliskan. Setengah X ini. Ini masih belum saya ganti. Ini ada setengah X ya. Setengah X dikali, ini dikali ya, dikali cos 2X. Lalu di sini 1/4 negatif. Ini ada setengah X. Ini saya tuliskan setelah setengah ya. Cos 2X lalu negatif ketemu negatif. Jadi di sini ada negatif ketemu negatif. Negatif 1/4 sin 2X. Ini 1, berarti dikali 1. Negatif 1. Dikali. Sehingga otomatis negatif ketemu negatif jadinya positif. 1/4 sin 2X plus C. Ini adalah hasil akhirnya. Berikutnya, misal ya. Nah, kalau yang ini, integral dalam integral hanya cukup 1 kali. Ketika UDV ini bisa diselesaikan dalam 1 kali jalan. Menggunakan UV negatif integral VDU. Tapi ketika seperti ini ada integral dalam integral dalam integral sampai 3 kali. Jadi ini kalian ambil, ini kan rumus soalnya seperti ini. Kalian ambil yang 2X pangkat 3, itu adalah yang diturunkan. Kenapa? Karena dia akan berakhir di 0. Cara menurunkan sama ya, 2 kali 3X pangkat berkurang 1, sehingga hasilnya adalah 6X kuadrat. Berikutnya sama, dengan rumus-rumus turunan ya, berarti 6 kali 2, X2 min 1. Jadi 12X pangkat 1. Integral, berarti kembali ke rumus integral. Integral dari berarti integral dari cos X dx. Integral dari cos X dx berarti sin X. Integral dari sin X dx berarti hasilnya adalah negatif cos X. Terus berlanjut ke bawah. Berarti negatif integral dari cos X dx adalah cos integralnya adalah sin.
negatif ikut karena perkaliannya dengan negatif. Baru kalian kalikan antara yang diturunkan dengan diintegralkan, ambil diagonalnya mulai dari positif, positif, negatif, positif, negatif. Jangan lupa dengan tanda pada diturunkan dan diintegralkan. Ini positif, 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 kali positif, positif. Karena itu di sini positif. Berikutnya, positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Karena itu di sini positif. 6x kuadrat cos x. Berikutnya, positif, negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif. Berikutnya positif, positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Sehingga negatif. Kalian berhenti sampai sini, boleh. Mau kalian sederhanakan juga boleh. Oh, ini sama-sama sin. Saya gabung jadi satu aja, sama-sama sin. Di sini sama-sama sin. Ada 2x pangkat 3 positif, dikurangi dengan 12x sin. Ini negatif. 12x. Cos sama-sama cos boleh. Ini sama-sama cos, ini cos. Berarti 6x kuadrat, yang ini negatif. Negatif 12 cos x. Sehingga di sini dipisah. Yang ini sin, yang ini cos. Boleh. Mau berhenti sampai yang atas juga boleh, mau disederhanakan juga boleh. Jadi intinya untuk yang di Tanzalit itu, ketika kalian menyelesaikan dengan rumus UV min integral VDU, dengan rumus yang awal, dengan cara seperti ini, tapi ternyata integralnya itu tidak selesai di sini, ada integral dalam integral lagi, baru kalian menggunakan Tanzalin. Atau dari awal juga boleh, ini rumus soal yang ini mau kalian kerjakan dengan cara Tanzalin juga boleh. Jadi terserah kalian, mau kalian satu-satu boleh, mau kalian langsung dengan rumus Tanzalin juga boleh gitu. Jadi Tanzalin itu hanya untuk memudahkan aja bagaimana cara mengintegralkan. Ketika integral itu tidak langsung selesai. Ada integral dalam integral. Ternyata ketika diintegralkan tidak langsung hasil akhir. Masih ada integral lagi dalam integral. Langsung kalian gunakan dengan rumus Tanzalin. Kalian tinggal pecah aja buat tabel. Mana yang harus diturunkan, mana yang harus diintegralkan. Yang diturunkan ambil fungsi yang nanti berakhir di 0. Yang diintegralkan sisanya, termasuk dx-nya ya, satu kesatuan. Baru nanti kalian ambil diagonalnya, mulai positif, negatif, positif, negatif. Jangan lupa nanti dikalikan dengan tanda atau notasi yang melekat pada hasil turunan dan integralnya. Sampai sini masih bingung? Ada yang masih bingung? Mau memahamin dulu, Bu, sebentar. Oke. Bisa dipahami dulu ya, 5 menit sampai jam 11:10. Jadi ini kalau dikerjakan satu-satu, kalian bisa coba dengan menggunakan rumus UV min VDU. Itu nanti akan panjang gitu. Jika kalian coba kerjakan sendiri misal. Nanti karena itu lebih cepatnya dengan Tanzalin ini. Oke, bisa dipahami dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ini yang lain pada diam paham kan ya? Paham, Bu. Lumayan, Bu. Lumayan paham. Oke, nanti integral ini yang akan digunakan untuk menghitung luas daerah. Jadi nanti saya tidak sampai volume ya. Jadi saya tidak sampai ke volume benda putar, sampai luasnya aja. Yang kelas sebelumnya tadi pagi hanya sampai luas, jadi saya samakan aja sampai luas. Jadi minggu depan kita sudah masuk statistikanya aja, jadi 2 minggu ya, kita masuk minggu ke-11, jadi 12 pertemuan ke-12 dan 13 nanti saya bahas mengenai statistika, jadi tidak banyak di kalkulus. Nanti minggu terakhir saya maunya kuis, sudah bebas materi aja. Nanti ya, nggak mual-mual kalian. Ini untuk berikutnya sama ya, untuk contoh yang ke-6. Jadi di sini untuk contoh yang ke-6,
yang diambil permisalannya itu adalah yang nanti berakhir di 0, yaitu 3x kuadrat. 3x kuadrat di sini yang berakhir sampai 0 ya, 3x kuadrat ketika diturunkan berarti 3 kali 2, x berkurang 1, pangkatnya berarti jadi 6x. Berikutnya juga sama, diturunkan berarti sisanya 6. Yang ini juga sama, bagaimana cara mengintegralkan, berarti ini sebenarnya ada angka 1 ya. Sehingga di sini kan sebenarnya ada angka 1, hanya saja tidak dituliskan. Nah, ini sama dengan 1/1 dikali dengan pangkat ditambah 1. Pangkat ditambah 1 berarti sepertiga pangkat ditambah 1. Ini juga pangkat ditambah 1. Sehingga hasilnya di sini ini sama-sama dijadikan per 3. Berarti di sini 1 ditambah 3. 4/3. Jangan lupa ini masih 1/1 ketika dia diubah menjadi perkalian, jadi 3/4. Pangkatnya 4/3. Balik lagi. Untuk pengintegralan 3/4 dari angka 3/4 tetap. Ini sebenarnya ada angka 1, 4/3 ditambah 1. Ini pangkat ya. Pangkat ditambah 1. Begitu juga untuk pangkatnya. Disamakan penyebutnya. Sama-sama 3, 4 ditambah 3, jadi 7/3, sehingga dibalik jadi 3/7 ketika jadi pembagian ya, ketika pembagian diubah menjadi perkalian, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Sehingga ini hasilnya adalah 9/28. Ini 9/28. Pangkatnya 7/3 sama, kembali lagi ditambah 1, sama-sama dijadikan per 3, berarti 7 ditambah 1 kali 3, 3, sehingga 10/3. Ini 3/10 ya. Ini kebalik ini. Ini 3/10. Berarti hasilnya nanti akan menjadi 9 kali 3, 27 ya. Berarti di sini juga hasilnya salah. 9 kali 3 berarti sini 27. Lalu yang di bawah di sini 280. Jadi di sini kan 1 per 9/28, 1 per 10/3. 10/3 nanti tinggal dibalik, dia jadi 3/10. 9 kali 3 berarti 27, 28 kali 10 berarti 280. Pangkatnya sekian. Hasilnya sehingga di sini positif, ini positif ya, hasilnya positif, positif, sehingga positif 3x kuadrat dikali 3/4. Ini hasilnya. X plus 3, pangkat 4/3 bisa dituliskan seperti ini, dikurangi. Ini positif 9/28, di sini berarti akar 3, X plus 1, pangkat 7, sehingga hasilnya seperti ini, 6X dari sini, yang ini 6 dari sini, 27, 9 kali 3, 27 dibagi 280. Ini hasilnya berarti akar 3. Sama. Ya, ini akar 3. Akar 3 X plus 1 pangkat 10. Sehingga hasilnya yang ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Di contoh lainnya saja.
Ini untuk integral tak tentu. Berikutnya untuk integral tertentu. Berikutnya untuk integral tertentu. Untuk integral tertentu, bedanya apa? Sama dengan integral tak tentu, hanya di sini ada batas. Batas atas dan batas bawah. Ketika ada batas atas dan batas bawah, berarti di sini ada nilai untuk variabel X yang akan disubstitusikan. Untuk turunan, sebelumnya saya tidak sampai turunan tertentu. Kalau turunan itu tinggal dimasukkan aja. Kalau seandainya X mendekati 5, berarti nanti X-nya tinggal diganti 5. Tapi kalau integral, ketika ada batas, itu ada atas dan bawah. Kalau turunan, itu tidak ada batas atas bawah, tapi hanya langsung X-nya berapa. Tapi kalau integral ada batas atas dan batas bawah, maka ketika kalian tadi hasil akhirnya itu dalam bentuk sebuah fungsi, di mana ada masih variabel X. Ketika sudah ada batas atas dan batas bawah, maka nanti hasil akhirnya itu dalam bentuk angka. Kenapa? Karena variabel X-nya itu sudah diganti dengan angka, sehingga hasil akhirnya ya sebuah angka. Caranya sama. Kayak gini, berarti untuk integral dari fungsi X ya 0. Kenapa 0? Karena A batasnya dikurangi dengan A sama. 4 dikurangi 4 ya 0, 3 kurangi 3 kan 0. Karena angka batasnya sama. Tapi ketika dibalik batas atas dan batas bawah dibalik jadi batas atas menjadi batas bawah menjadi batas atas, maka di sini ada tanda negatif. Misal batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Berarti kan nanti hasilnya itu 4 dikurangi 2. Atas dikurangi bawah ya. 4 dikurangi 2, hasilnya berapa? 2. Ketika kalian balik, 2 menjadi batas atas, 4 menjadi batas bawah, berarti kan 2 dikurangi 4, hasilnya negatif 2. Padahal harusnya 2. Sehingga otomatis di situ ditambahkan negatif. Sehingga negatif ketemu negatif, ya hasilnya nanti akan jadi positif. Jadi ketika kalian balik posisi batasnya, batas atas menjadi batas bawah, bawah menjadi atas, maka kalian hanya tinggal menambahkan tanda negatif di depannya. Yang ketiga, caranya ini sama ya, untuk integral berarti ketika angka itu bisa kalian keluarkan. Jadi maksudnya untuk kenapa harus dikeluarkan terlebih dahulu agar nanti hasilnya itu pengalinya itu tidak banyak. Misal kaliannya 9, maka otomatis kan kalian harus mengalihkan 9. Di dalam tuh ada 5. 5 kali 9, 45. 45 harus dikalikan dengan batas yang ada misal. 45 kali sekian. Kan lebih mudah ketika hanya 5 saja, 5 dikalikan dengan batas. 9-nya dikeluarkan. Karena itu ketika angka bisa dikalikan hasil akhirnya itu di akhir saja, ketika ketemu hasil dari batas yang ada, baru dikalikan dengan angkanya. Sehingga ketika kalian memproses angka yang di dalam itu tidak besar. Perkaliannya itu tidak besar, kecuali menggunakan kalkulator nggak masalah ya. Ketika menggunakan kalkulator, mau hasilnya besar, hasilnya kecil, kalian kan tinggal ketik aja, ketemu hasil. Tapi ketika manual, lebih simpel dan lebih mudahnya untuk perkaliannya, berarti angka itu bisa kalian keluarkan sehingga kalian bisa diproses untuk hasil perkaliannya di akhir. Proses integral itu sama semua, hanya di sini ditambahkan ada batas. Ada penjumlahan, ada pengurangan, tetap diintegralkan satu-satu. Fungsi X, fungsi G diintegralkan satu-satu, bisa dipisah, kecuali perkalian ya, perkalian tidak bisa dipisah. Perkalian adanya tadi permisalan dengan UDV atau permisalan dengan U diturunkan. Tapi untuk penjumlahan pengurangan itu bisa dipecah. Integralkan dulu bagian pertama, baru bagian berikutnya. Tapi ketika perkalian itu tidak bisa dipecah. 4x dikalikan dengan x kuadrat plus 1. Lalu kalian pecah, 4x diintegralkan, x kuadrat plus 1 kalian integralkan, itu salah. Karena itu tadi ada aturan integral Tanzalin atau permisalan U yang di awal. Jadi pemecahan integral seperti ini hanya berlaku pada proses penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian tidak bisa.
untuk misal di sini ada batas atas dan bawah A dan C lalu dipecah. Misal nih ada apa namanya? Batas atasnya ada 2, di sini misal 2 sampai 6. Mau kalian pecah, fungsinya sama ya, fungsi F. Sama-sama fungsi F. Hanya batasnya misal mau dipecah. Awal batasnya 2 sampai 6. Lalu mau kalian pecah. Berarti di sini misal di sini mau kalian pecah 4. Saya mau menghitung yang ini dulu, lalu yang ini. Berarti kan ini sama-sama di jumlah. Mau kalian menghitung hasil integral dari 2 sampai 6, lalu kalian pecah menjadi 2, ini kan berarti sama di jumlah. Hasil dari 2 sampai 4, integralnya dijumlah dengan 4 sampai 6. Nah, karena itu batasnya ini berarti, ini misal ya, hanya contoh saja. Batasnya misal dipecah seperti ini, dari 2 sampai 6. Berarti kan batasnya 2 sampai 4. Lalu ini sama. Berikutnya ditambah batas 4 sampai 6. Jadi ketika ada pemecahan batas, maka kalian bisa mengerjakan dengan cara seperti ini, dipecah. A sampai C, 2 sampai 6. Dipecah menjadi 2, berarti batasnya 2 sampai 4. Untuk fungsi untuk berikutnya berarti di sini batas atas 4, dia akan menjadi batas bawah 4 sampai 6. Jadi bisa dipecah menjadi 2. Tapi dengan batas seperti ini. Ini beberapa sifat integral. Jika nanti ketika ada batas dia dipecah atau dibalik atas bawah atas, ketika pengurangan bagaimana? Penjumlahan bagaimana? Perkalian bagaimana? Perkalian tetap menggunakan aturan Tanzalin ya atau permisalan. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan kalian bisa pecah. Bagian 1 diintegralkan, lalu bagian berikutnya kalian integralkan. Mau sampai 5 penjumlahan, 6 ada pengurangan, campur aduk, penjumlahan dikurangi, pecah satu-satu nggak masalah. Beda dengan perkalian nggak bisa ada sampai 5 kali perkalian, mau kalian pecah, ya salah semua gitu. Oke, ini untuk aturan integral sama ya. Bagaimana cara mengintegralkannya, rumus integral yang awal itu. Misal nih contoh, cara mengintegralkannya sama. 2x min 1 dx. Berarti mengintegralkan ini pengurangan. Kita abaikan dulu batas. Berarti ini dikerjakannya berarti ada integral 2x dx dikurangi integral 1 dx. Berarti integral dari 2x dx berarti 2. Ini kan pangkat 1. Kembali lagi 1 plus 1. X 1 plus 1 min integral 1 berarti tinggal 1x ditambah x saja. Berarti 2 per 2, x pangkat 2 min x. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat min x. Karena itu di sini jadinya ini. Baru disubstitusikan variabel x-nya. Batas atasnya berapa? 4. Batas bawahnya berapa? 2. Baru kalian masukkan satu-satu. Bukan berarti nanti 4 kuadrat, misal kalian tuliskan 4 kuadrat min 4. Min 4 kuadrat min 2. X-nya langsung diganti 2. Berarti hasilnya adalah 16 min 2. Hasilnya adalah 14. Salah. Kenapa? Karena batas atas ya satu kesatuan, bukan dipecah. Ini masuk 4, ya X-nya juga masukkan 4, bukan 2. Baru atas dikurangi bawah. Ini dikurangi baru setelah itu 2-nya masuk ke X. 2 kuadrat min 2 kuadrat. Bukan X-nya satu-satu, yang ini 4, masukkan satunya 2. Tapi satu kesatuan, 4 semua masuk, baru nanti dikurangi satu kesatuan 2. Baru nanti ketemu hasil. Ini pengurangan biasa ya, berarti 16 kurangi 4, 12. Dikurangi 4 kurangi 2, 2. Kalau kesalahan ini paling berarti kesalahan kalian tidak menghitung dengan benar. Perkaliannya bagaimana, pangkatnya bagaimana. Yang pasti yang pertama kalian harus tahu pengintegralannya. Hasil integralnya salah, otomatis hasilnya juga sudah salah, sudah otomatis salah ya. Jadi otomatis pertama kali harus kalian tahu bagaimana cara mengintegralkan. Hasil integral benar, perhitungannya belum tentu benar juga. Bisa jadi salah, tapi salahnya adalah salah perhitungan. Tapi ketika integral salah, otomatis ke bawah salah. Tapi bisa jadi perhitungannya benar, tapi perhitungan benar dengan hasil integral yang salah.
gitu. Semuanya dapat poin. Jadi karena ini matematika tetap ada langkah-langkah ya. Jadi otomatis ya nanti nilainya pun ya sesuai dengan kalian pemahamannya sampai mana gitu. Jadi ketika salah hasil tidak langsung 0, tetap ada poin. Kecuali kalian hanya menuliskan soalnya saja. Paling ya poinnya 1, poin nulis, bonus nulis gitu. Untuk yang nomor 2, caranya juga sama ya. Yang pasti kalian harus tahu bagaimana cara mengintegralkan dulu gitu. Integral dari 6x kuadrat min 2x min 3. Diintegralkan, berarti caranya mengintegralkannya sama. Pangkat ditambah 1, berarti di sini akan ada 6, dibagi pangkat ditambah 1, berarti x 2 plus 1. Ini pangkatnya 1, berarti 2, 1 plus 1, x 1 plus 1. Kalau angka tinggal ditambahkan x saja, kali integral. Caranya gimana kok bisa tambah x? Kembali lagi ya. Kemarin sudah saya bahas mengenai ini gitu. Ini kan sama dengan x pangkat 0, sehingga nanti akan muncul x pangkat 1. 0, pangkat 0 kan pangkatnya ditambah 1, sehingga 0 plus 1, pangkat akan menjadi pangkat 1. Hasilnya 6 per 3, x pangkat 3 min 2 per 2, x pangkat 2 min 3x. Sehingga hasilnya adalah 2x pangkat 3 min x kuadrat min 3x. Karena itu di sini akan hasilnya seperti ini. Masukkan satu-satu. 3, baru substitusikan batas atas dikurangi batas bawah. Batas atas masukkan satu kesatuan. 3 pangkat 3, 3 kuadrat dikali 3. 2, masukkan juga 2 pangkat 3, 2 kuadrat dikali 2. Baru hasilnya adalah dikurangi, ketemu hasil. Pengurangan, kalian pengurangan sendiri ya, menghitung sendiri bagaimana cara mengurangi. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Atau masih bingung? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham, lumayan. Ya. Oke, bisa dipahami 5 menit ya, sampai jam 11.35. Intinya kalian harus tahu dulu bagaimana cara mengintegralkan. Karena untuk batas ini hanya nanti tinggal mensubstitusikan dari hasil integral yang sudah diperoleh. Hasil akhir, baru kalian mensubstitusikan nilai X dari batas yang diberikan oleh soal. Gitu. Ini fungsinya nanti untuk menentukan luas daerah, ya volume benda putar ya menggunakan batas di sini. Ada batas daerah. Karena luas kan luas banget. Nggak mungkin kayak Pulau Jawa kalian menghitung luas. Hitung luas dari daerah Yogyakarta. Otomatis kan ada batas tuh, batasnya ada daerah Semarang, ada daerah mana aja ya untuk Jogja. Batas kanan kiri atas bawah ada batas itu gitu. Ketika jadi aplikasinya bisa ketika kalian menghitung luas daerah pada peta gitu. Entah tuh luas daerah mana yang dimaksud. Ketika di coding ya bahasa codingannya berarti tetap nanti digabung dengan bahasa codingan untuk rumus yang digunakan. Jadi rumus untuk menentukan luas ya menggunakan nanti integral dengan cara pengintegralan. Batasnya berarti tergantung fungsinya, fungsi grafik yang ada. Oke, bisa dipahami dulu 5 menit. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih standby kan ya? Wah, masih Bu. Masih Bu. Masih semangat Bu. Oke, masih semangat kan? Masih. Lumayan Bu. Lumayan, masih standby, masih banyak yang jawab. Masih semangat, sedikit yang jawab. Oke. Masih semangat, tetap semangat. Udah siang ya, ntar lagi makan siang. Oke, ini untuk integral. Untuk berikutnya juga sama ya, untuk contoh soal berikutnya pun. Nah, dalam bentuk trigonometri, berarti nanti batasnya itu yang digunakan dalam bentuk sudut. Ketika tidak dalam bentuk sudut, berarti dalam bentuk radian. Ketika dalam bentuk pi, ini adalah pi, berarti yang dimaksud pi
ini adalah 180 derajat atau sama dengan 3,14 radian. Nah, jika untuk ini 180 dibagi 2, berarti ini sama dengan 90 derajat. Cos 0 derajat. Cos 90, 0 dikurangi dengan cos 0 berarti 1. Negatif ketemu negatif jadi 1. Integral dari sin, kembali lagi integral sin sendiri adalah negatif cos X. Masukkan satu-satu, pi per 2 berarti batas atasnya, ini kan negatif ya, negatif kita bisa keluarkan negatifnya. Jika kalian tidak keluarkan negatifnya, bisa juga ditulis min cos pi per 2 dikurangi dengan, jika kalian jadi satu kesatuan, min cos 0 derajat. Ini atau. Bisa kalian tulis seperti ini, berarti ini kan nanti jadinya positif. Sehingga di sini sama dengan negatif cos 90 derajat ditambah dengan cos 0. Ditambah dengan cos 0 derajat. Cos 90 adalah 0 ditambah dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 1. Karena itu 1. Atau bisa kalian tuliskan negatifnya kalian keluarkan, berarti tinggal cos 90 dikurangi dengan cos 0. Yang di bawah sama ya, bagaimana cara mengintegralkan sin pangkat 3x cos x. Berarti kita gunakan misal U-nya adalah sin x, berarti di sini du per dx adalah cos x. Du per cos x adalah dx. Sehingga integral sin pangkat 3, berarti U pangkat 3, cos x tetap, cos x, dx, baru ini yang diganti. Du per cos x. Sama-sama cos, saling menghilangkan. Sehingga sisa integral U pangkat 3 du. Berarti 1 per pangkat ditambah 1. Di sini lalu U 3 plus 1. Sehingga 1 per 4 U pangkat 4. Karena itu di sini baru U-nya diganti dengan sin. Bisa satu-satu seperti ini atau bisa langsung juga boleh. Baru disubstitusikan pi per 2. Masuk pi per 2 dikurangi dengan 0. Satu kesatuan ya. Seperempat sin pi per 2 pangkat 4 dikurangi seperempat sin 0 pangkat 4. Baru nanti ketemu hasil di oke, yang mati listrik nggak masalah. Ini pada beser semua ngapain ya? Nggak pada izin ke kamar mandi. Bukannya bikin sakit perut malah bikin beser semua. Oke. Tadi itu. Oke. Bisa dipahami dulu 5 menit. Untuk yang trigonometri, masukkan satu-satu. Kalian nunggu azan. Pahami dulu 5 menit. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ini untuk integralnya ya. Untuk yang berikutnya, ini hanya contoh soal, kalian bisa coba sendiri. Caranya sama ya. Hanya bagaimana cara mengintegralkan. Lalu kalian tinggal masukkan batas ya. Batas atas dan batas bawahnya. Berikutnya saya jelaskan sedikit mengenai luas daerah. Luas daerah juga ini cara menyelesaikannya juga sama. Bedanya hanya apa? Ini ada sebuah grafik dalam sebuah studi kasus ya. Intinya sama, bagaimana cara mengintegralkan. Misal seperti ini, integral 6x kuadrat. Kita tahunya ketika tadi di integral tertentu itu langsung batasnya 0 sampai 2 dengan fungsinya 6x kuadrat. Tapi ketika dalam sebuah luas, dalam soal di sini tentukan luas yang diarsir, hanya menambahkan yang ditanyakan luas daerah. Bisa jadi soalnya sama seperti tadi, tapi hanya dalam bentuk fungsi. Tentukan hasil dari integral berikut, fungsi berikut, langsung integral 0, 2, 6x kuadrat dx. Nah, itu sebenarnya untuk menentukan luas daerah. Batas 0 sampai 2 berarti kita tahu batasnya 0 sampai 2.
ketika kita masukkan ke dalam fungsi 6x kuadrat, ketika x sama dengan 0, berarti y 6 dikali 0 nilainya 0. Berarti kita tahu ketika 0 dia di titik 0. Ketika 0 dia di titik 0. Ketika x sama dengan 2, kita tahu berarti y-nya 6 dikali 2 kuadrat. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Berarti kita tahu ini berada pada titik 24. Tapi yang ditanyakan, kita tahunya 0 ke 24. Ini bentuk grafiknya seperti apa? Kita tahu ini 0, di sini 24. Ini bentuknya apakah melengkung? Apakah garis lurus? Nah, ini fungsi grafiknya yang mana? Untuk tahu ini, berarti kita harus mencari titik-titik antara 0 dan 2, dan juga bisa kita cari selain 0 dan 2. Sehingga batasnya bisa kita lebihkan. Maka kita bisa masukkan ketika X sama dengan 1 berapa? Ketika X sama dengan 1, maka Y-nya ternyata 6 kali 1 kuadrat, nilainya 6. Oh, berarti ketika 1, nilainya adalah 6. Lalu, ini bentuk grafiknya seperti apa sih? Jika yang diminta adalah grafik. Ketika tidak diminta grafik, kalian bisa langsung, oh ini luasnya dengan cara integral, berarti integral dari 6x pangkat 2, integralnya pangkat ditambah 1 seperti biasa, x pangkat ditambah 1 berarti 6 per 3, x pangkat 3 berarti 2x pangkat 3. Karena itu di sini hasilnya adalah 2x pangkat 3, baru disubstitusikan. Batas atas, batas bawah. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Hasilnya ternyata 16. Luasnya ternyata 16 satuan. Luas. Jika cm ya berarti cm kuadrat. Jika diminta grafik, berarti kalian gambarkan grafiknya dengan mensubstitusikan nilai X ke fungsi awal, bukan ke integral, tapi ke fungsi awal, fungsi fx. Sehingga diperoleh grafik seperti ini. Berarti kalian, oh ini untuk grafik yang positif. Kalian bisa tambahkan, misal di sini berarti ada X, ada Y. Kalian masukkan, misal di sini mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oh ternyata nanti baru kalian buat grafiknya jika yang diminta dalam bentuk grafik. Berarti ketika 0, di sini oh ternyata ininya hasilnya 0. Ketika 1, nilainya ternyata 6. Ketika 2, ternyata hasilnya 24. Ketika Y negatif 3, berarti 6. Min 3 kuadrat, berarti 6 dikali 9, 54. Ketika negatif 2 juga sama, berarti 6 kali 4 sama dengan 24. Negatif 1 berarti sama dengan 6 kali 1, hasilnya 6. 3, ini juga sama, berarti 3 kuadrat, berarti 6 dikali 9 sama dengan 54. Baru kalian gambarkan grafiknya jika yang diminta dalam bentuk grafik. Jika tidak, kalian bisa langsung aja diintegralkan lalu menggunakan batas atas dikurangi batas bawah. Contoh berikutnya, misal di sini fungsinya seperti ini. Kalian integralkan. Batasnya antara 1 sampai 3. Integralnya berarti di sini akan ada berarti 3. Pangkatnya ditambah 1. Pangkat ditambah 1. Min 12. 1 ditambah 1. Pangkatnya juga ditambah 1. Ditambah 9x. Kalau angkat tinggal ditambahkan x saja. Sehingga di sini hasilnya 3/4. Ini pangkat 2 ya. 3, 2. 2 plus 1, sehingga 3. Jangan lupa di sini negatif. Negatif dari mana? Kalau ini diselesaikan berarti 3/3, X pangkat 3, dikurangi 12 per 2, X kuadrat, plus 9X. Negatif dari mana? Dari batas. Ini X sama dengan 0. Sama berarti dengan fungsi X sama dengan 0, dikurangi dengan batas atas kurangi bawah, fungsi atas kurangi fungsi bawah. Fungsi bawahnya adalah yang fungsi G, 3x sekian.
dikurangi dengan fungsi X-nya. Ini sama dengan fungsi X. Karena itu di sini muncul negatif. Jadi 0 dikurangi fungsi X. Karena itu di sini muncul negatif. Yang ini kenapa positif? Karena batas atasnya fungsi X-nya adalah yang 6X. Berarti kan ini fungsi X dikurangi dengan fungsi X sama dengan 0. Karena itu sisanya adalah fungsi X dikurangi 0. Sehingga karena itu di sini hasil akhirnya adalah positif. Positif fungsi X. Yang ini kenapa negatif? Karena batas atas 0 dikurangi dengan fungsi X yang ada. Diintegralkan seperti biasa ya, sehingga ketemu hasil batas atas 3, 1, masukkan 1, 1, 3, 3. Lalu dikurangi dengan batas bawah. Ini batas ini akan terlihat ketika masuk ke sini. Ini ada 2 fungsi. Yang ini tidak, hanya 1 fungsi, tapi batasnya adalah sumbu. Masuk ke sini 2 fungsi, maka otomatis ini fungsi atas, kita anggap ini fungsi X, fungsi 1, ini kita anggap fungsi 2. Yang atas yang mana? Kita lihat daerah arsirnya, 1 sampai negatif 1, 1 sampai negatif 1, dengan dipotong fungsi 6-3X. Sehingga batas atasnya ini adalah yang fungsi 1 dikurangi dengan fungsi 2. Karena itu di sini ini adalah fungsi 1 adalah yang 12-3x kuadrat, ini adalah yang fungsi 2. Ketika tidak ada grafik, berarti kalian harus membuat grafiknya dulu sehingga kalian tahu yang atas itu yang mana harus dikurangi yang mana. Biasanya itu kelihatan dari hasil. Ketika kalian tidak membuat grafik, langsung kalian gunakan fungsinya dikurangi atas yang bawah kebalik. Hasil akhirnya itu negatif. Ketika negatif, berarti terbalik. Jika kalian tidak membuat grafik. Menebak, misal tebak aja. Oh, yang ini dikurangi yang ini. Fungsi yang pertama yang ini. Fungsi keduanya yang ini. Berarti yang harus dikurangi yang ini. Nah, ketika kalian hitung, ternyata hasil akhirnya negatif. Berarti itu terbalik. Berarti fungsinya harus dibalik. Mana yang harus dikurangi yang mana. Tapi bisa jadi kemungkinan dua-duanya positif mungkin. Saya kurang tahu ya, belum coba. Cuman biasanya kebalik, hasilnya negatif. Belum tahu apakah ada yang positif atau tidak gitu. Cuman lebih amannya ya harus kalian gunakan grafik sehingga tahu oh yang bagian atas yang mana, bagian yang bawah yang mana. Yang dilihat bukan garisnya ya. Loh, ini kan garisnya sampai bawah, Bu. Ini sampai bawah nih ditarik. Nah, ini juga ditariknya ke atas. Nah, yang dicari yang mana? Batasnya negatif 1 sampai 1. Berarti kan batasnya ya ini. Kecuali yang ditanyakan, jika batas yang ditanyakan negatif 2 sampai 2, berarti daerah yang diminta otomatis bukan yang di atas. Ketika yang diminta batasnya ini, maka otomatis ketika digrafikan, grafiknya bentuknya seperti ini, berarti daerah yang diminta, daerah luasnya itu adalah, ini garis ya, maka ketika ini digaris seperti ini, berarti yang diminta itu adalah daerah yang ini. Bukan yang di atas. Kenapa? Yang di atas ini kan batasnya hanya sampai negatif 1. Ketika negatif 2 sampai 2, berarti fungsinya baru dibalik. Ketika yang diminta ini, batas atasnya yang mana? Yang 6x, baru 6-3x dikurangi dengan fungsi yang bawah. Yang bawah yang mana? Yang ini, yang melengkung. Baru dikurangi 12-3x kuadrat. Baru ini dikurangi dengan 3x kuadrat dx. Tapi ketika yang diminta batasnya ini, ternyata yang diminta ya bukan bagian yang bawah, tapi yang atas. Tapi bisa jadi kemungkinan yang diminta yang di bawah. Tapi fungsinya biasanya dibalik. Ketika yang diminta adalah fungsi, maka pada soal biasanya langsung akan dituliskan. Bisa jadi kemungkinannya ketika diminta seperti ini,
fungsinya seperti ini, lalu batasnya yang diminta adalah yang ini, sampai sini, dengan batas min 1, 1, berarti integral min 1 sampai 1, baru sama aja. Berarti di sini akan ada 6 min 3x dikurangi dengan 12 min 3x kuadrat. Nah, ini baru dibalik. Tapi daerah arsirnya adalah yang ini. Ini untuk ini. Jadi tergantung pada soal. Pada soal yang diminta seperti apa. Jika yang diminta adalah daerah yang diarsir, kalau seperti ini biasanya grafik yang diberikan. Tentukan luas daerah yang diarsir, grafiknya yang diberikan. Ketika grafik yang diberikan seperti ini bentuknya, maka rumus yang digunakan adalah yang ini, dibalik. Ketika yang diminta adalah batas seperti ini, berarti nanti batasnya min 2 sampai 2, batas fungsi yang atas dikurangi dengan yang di bawah. Jadi untuk grafik, kalian harus bisa tahu mana yang harus dikurangi yang mana, baru nanti disederhanakan. Ini 12 dikurangi 6, sama-sama angka tidak memuat X, hasilnya 6, min 3X kuadrat, negatif ketemu negatif, jadi positif 3X. Baru diintegralkan. 6 diintegralkan 6X, ditambah ini berarti 3, 1 plus 1, X, 1 plus 1, min 3 pangkat 2 plus 1, X pangkat ditambah 1. Sehingga hasilnya sekian. Baru masuk ke batas atas 1, 1, masukkan semua, negatif 1, negatif 1, negatif 1 dikurangi. Intinya yang atas dikurangi yang bawah, fungsinya pun sama. Tergantung gambarnya ya, grafik yang diberikan seperti apa. Jadi sampai luas daerah aja untuk pertemuan kita. Bahasan mengenai kalkulus untuk integral. Gitu. Tidak sampai volume. Kalau volume nanti kalian tinggal pelajari lagi. Ini beberapa contoh soal aja sisanya. Kalian nanti tinggal pelajari. Aja baca-baca. Volumenya tidak. Kita tidak sampai volume. Volume bagi yang mau mempelajari boleh. Bisa kalian pelajari mengenai volume benda putar. Itu juga menggunakan integral. Jadi untuk apa kita belajar integral? Itu untuk mengetahui luas daerah ataupun volume benda putar. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Belum, Bu. Belum ya. Nanti ada soal karena di sini saya tadi masih melihat kira-kira bahasannya akan sampai mana. Jadi soalnya masih belum saya fix selesai. Nanti sore atau nanti malam nanti saya infokan lewat WA group atau besok jika soal sudah saya upload di e-learning gitu. Untuk latihan mandiri mengenai integral. Jadi nanti minggu depan kita sudah masuk ke statistika, bagian statistikanya. Cukup sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi hari ini hanya integral, nanti intinya tuh di bagaimana cara kalian mengintegralkan. Kalau kalian bisa itu, nanti tinggal kalau yang ini tertentu tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai dari variabel X-nya saja pada masing-masing. Substitusikan nanti tinggal diproses ketemu hasil. Kalaupun ketemu grafik luas, itu tinggal fungsi atas dikurangi dengan fungsi yang bagian bawah yang membatasi. Sehingga ketika kalian sudah tahu rumusnya, baru kalian nanti proses, baru diintegralkan. Jadi intinya bagaimana cara mengintegralkan. Kalau ketemu grafik, hanya tinggal membuat fungsi grafiknya ini bagaimana diintegralkan. Batas atas dan batas bawah itu hanya untuk nanti disubstitusikan nilai dari variabel X-nya masing-masing. Gitu. Jadi ini untuk hari ini. Nanti minggu depan kita masuk ke statistikanya. Jadi bahasan kalkulus mengenai turunan dan integral. Nanti dipelajari kembali. Nanti ada latihan soal untuk latihan pendalaman materi. Ini untuk hari ini. Nanti saya upload ini di e-learning. Untuk soalnya nanti menyusul ya. Nanti saya infokan kembali lewat WA.
Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Belum ya? Oke, jika belum ada, maka cukup ya untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat istirahat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.